Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kamila Syahidah dengan NIM 222121222. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Maqasid Syariah menurut Jasir Auda. Jasir Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-Azhar Kairo dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasir tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal seperti Universitas Al-Azhar. Jasir hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid Al-Azhar sembari aktif di pengajian. Ia mengambil kuliah di Cairo University, jurusan Ilmu Komunikasi. Studi Strata 1 diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993. Pengertian kata maksud, jamak dari maqasid, merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, atau hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit dalam bahasa Prancis atau zweck dalam bahasa Jerman. Sedangkan kata syariah berasal dari kata syara'a yang berarti menjelaskan sesuatu atau memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Maqasid asy-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkannya pada kerusakan tatanan sosial. Konsep maqasid syariah ada 3. Yang pertama, kebutuhan daruriyah atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan hajiliyat atau kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan daruriyah. Daruriyah didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, atau yang ketidakannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, atau yang ketidakannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah. Ulama Al-Ghazali memetakan unsur 5 pokok yaitu hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-akal, hifz an-nasal, dan hifz al-mal. Tetapi ulama Asyur memberlakukan konsep hukum Islam klasik dan membuat konsep baru unsur pokok untuk kedaruratan menjadi 6, yaitu hifz ad-din atau perlindungan agama, hifz an-nafs atau perlindungan jiwa, hifz al-mal atau perlindungan harta, hifz al-akal atau perlindungan akal, hifz an-nasal atau perlindungan keturunan, dan hifz al-ird yaitu perlindungan kehormatan. Yang kedua ada hajiyat yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Maksudnya adalah di mana jika kita tidak diwujudkan, tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan adanya hukum rukhsah atau keringanan. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah sholat, sehingga tujuan primer yang dibutuhkan berbagai fasilitas, antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada masjid, meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid. Dan yang terakhir ada tahsiniyat. Tahsiniyat atau tujuan-tujuan tersier tidak bersifat wajib atau esensial, namun berperan dalam perindah proses pemenuhan kepentingan daruriyah atau kebutuhan esensial dan hajiyat atau kebutuhan sekunder. Ketiadaannya tidak merusak kehidupan, tetapi mengurangi keindahan dan etika. Skala prioritas ini ada domain seniman di mana pilihan pribadi dihormati, bersifat relatif dan lokal, selama sesuai dengan ketentuan nas atau aturan yang tertulis. Selanjutnya, fitur sistem dalam penerapan usul fikih menurut Jasir Auda. Yang pertama ada cognitive nature, watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Menurut Jasir Auda, contoh konkret dari kesalahpahaman adalah anggapan bahwa status ijma dalam hukum Islam disamakan dengan teks ulama atau teks utama Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, wellness. Dalam meminjam teori sistem,
Jasir Audah menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Audah mencoba untuk membawa dan memperluas makosid syariah dari dimensi individu menjadi dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang disebut makosid alamiah seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, openness. Pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis, padahal ijtihad merupakan hal yang urgent dalam fikih. Sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru. Dilakukan melalui yang pertama, Jasir Audah menegaskan bahwa fikih seharusnya mengakomodasi urf untuk memenuhi tuntutan makosid, meskipun kadang urf berbeda dari makna yang ditujukan oleh teks. Yang kedua, dalam hukum Islam, metode qiyas dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model silogistik deduction dalam filsafat Aristoteles. Dan yang keempat, interrelated. Memiliki struktur hierarki, fitur hierarki saling berkaitan dengan harakiriyah, al-mu'tamadah, tabadulian, interrelated hierarki. Setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi makosid syariah. Dilakukan dengan cara yang pertama, perbaikan jangkauan makosid. Yang kedua, ketiga, kategori makosid asyariah tersebut harus dilihat secara holistik. Dan yang ketiga, perbaikan jangkauan orang yang diliputi makosid. Penjabarannya, hifz ad-din, perlindungan agama, atau hifz al-hurriyah al-i'tiqad, perlindungan kebebasan berkeyakinan. Hifz an-nafs, perlindungan jiwa, atau hifz al-hukuk al-insan, perlindungan hak-hak manusia. Hifz al-mal, perlindungan harta atau perwujudan solidaritas sosial. Hifz al-aql, perlindungan akal atau perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Hifz an-nasl, perlindungan keturunan atau hifz al-usrah, perlindungan keluarga. Hifz al-ir, perlindungan kehormatan atau perlindungan harkat dan martabat manusia atau hak-hak asasi manusia. Selanjutnya yang kelima ada multidimensionality, sistem yang berdiri atas beberapa bagian yang saling terikat satu sama lain. Paradigma oposisi binari harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung perentangan dengan mengedepankan aspek makosid atau tujuan utama hukum. Yang keenam, purposefulness, tujuan dibedakan menjadi tujuan dan maksud. Makosid berada dalam pengertian al-ghoyah. Efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian makosid syariahnya. Perwujudan tujuan atau makosid menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Kesimpulannya adalah yang pertama, mereformasi makosid syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu yang dulunya bernuansa protection atau penjagaan dan preservation atau pelestarian menuju makosid syariah yang bercita rasa development atau pengembangan dan pemuliaan human rights atau hak-hak asasi. Yang kedua, Jasir Audah menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, di antaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Yang ketiga, reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis makosid syariah. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasir Audah
dalam rangka reformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem. Dan yang terakhir, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi maqasid syariah yang ia lakukan. Proses ijtihad menjadi efektif suatu proses merealisasikan maqasid dalam hukum Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.